terkenal karena salah satu best couple di game itu. Wow. Mereka bukan lagi sepasang kekasih di dunia maya, tapi menjadi sepasang kekasih di dunia nyata. Oh my God. Sungguh-sungguh dia nggak menyangka. 2 jam sebelum perang Will itu, pas saat si Mika mau izin mau makan itu, ternyata itu adalah hari terakhir dia ngobrol dengan Will. What? Halo geng, apa kabar? Kembali lagi ke cerita cinta. Nah, kita kali ini datang dari seorang mantan gamer ya geng ya. Jadi dulunya kakak ini pemain game, cuman sejak kejadian itu kakak itu berhenti. Cuman game yang dimainin kakak ini zaman era-era PC komputer ya geng ya. Jadi zaman-zaman warnet kayak gitu loh geng. Ini masuknya mungkin era tahun 2000 ya. Seperti Perfect World, Silk Online, Dota 1 sama kayak Ayodhya yang ya semacam-semacam gitulah geng. Terus apa yang diceritain kakak ini gue paham sih, kayak karakter hero, istilah-istilah dalam game. Tapi kalau gue pikir-pikir istilah-istilah dalam game itu masih dipakai kayaknya ya, jangan zaman sekarang ya, zamannya sekarang nih game-game mobile lewat handphone gitu. Jadi gue rasa sih istilah itu nggak lekang waktu ya. Masih lah pokoknya dipakai tuh kata-kata istilah kayak wakaka, kode dan sebagainya, kayaknya masih pakai dengan anak-anak zaman sekarang ya. Dan apa yang gue tampilkan ya geng ya sebagai informasi aja ya, maksudnya visual, gambar atau enggak visual berupa video di dalam konten ini itu hanya sekedar ilustrasi ya geng ya. Sekali lagi gue sebutkan itu hanya sekedar ilustrasi karena kakak ini nggak mau nama gamenya disebutkan geng. Jadi gue hanya membuat ilustrasi aja, jadi bukan berarti yang gue tampilkan itu adalah game yang kakak itu maksud ya. Sekali lagi hanya sekedar ilustrasi ya geng ya. Oke deh geng, gimana ceritanya kakak itu tiba-tiba berhenti main game sejak kejadian itu? Mau tahu ceritanya? Oke, kita capcus ke ceritanya. Bermain game merupakan ritual wajib yang harus dilakukannya setiap weekend tiba. Yes. Selain untuk mengisi waktu luang, namun juga untuk mengusir penat pikiran. Kita sebut aja namanya boy ya geng. Sebenarnya di rumah ada komputer, malah kadang dia sepulang kerja sempat juga kadang main 1-2 jam. Ya cuma kan karena dia besoknya kerja ya, cuma bisa sempatnya 1-2 jam karena habis main game itu dia harus istirahat kan karena besok kerja. Cuman kalau Sabtu Minggu gitu kan ya waktunya panjang ya, dia lebih memilih main di warnet. Yes. Ya jelas kan karena atmosfernya beda ya geng ya. Kalau main di rumah kan sendiri, kalau di warnet itu kan rame sama teman-teman, jadi lebih dapat gitu seru-serunya. Di game itu dia lumayan terkenal, bukan hanya karena dia terkenal levelnya tinggi alias sudah mentok atau equipment yang dipakai di karakternya itu keren, namun juga dia terkenal karena salah satu best couple di game itu. Wow. Di game itu dia punya pasangan yang selalu dukung dia setiap dia hunting, PVP dan lain-lain. Hunting itu semacam kayak berpetualangan mukul-mukul monster gitu loh geng. Terus kalau PVP itu ya player versus player. Nah karakter si boy ini fighter, jadi dia kayak petarung gitu, penyerang. Nah kalau karakter si pasangannya si boy ini dia karakternya support geng. Support itu kayak karakter yang bangkitin orang mati atau enggak kayak ngisi darah, healing deh gitu. Mungkin kalau lebih gampangnya ya nggak ngerti game di sini gue sebut mungkin istilahnya kayak suster gitu loh geng, atau enggak kayak pendeta kali ya. Mereka ini udah setahun lebih ya bersama, dan kita sebut aja si cewek namanya Mika ya geng ya. Mika ini cewek asli geng, bukan hode. Hode itu kalau istilah dalam game itu kayak misalnya nih cowok asli, terus dia main game itu ngambil karakter cewek, jadi kayak cewek jadi-jadian gitu, ngaku cewek gitu dalam game itu, jadi namanya hode gitu geng. Mereka ini udah sering telepon-teleponan, chat-chatan di FB atau nggak di BB, cuman memang tidak pernah video call karena zaman mereka ini masih belum ada, ya belum ada gaungnya lah untuk WA itu WhatsApp-WhatsAppan, jadi masih zaman BlackBerry geng. Yes. Dan mereka tidak tinggal di satu kota ya, jadi Boy dan Mika ini tinggal di beda kota.
Terus pada suatu hari si boy ini mau ada urusan di kota tempat tinggalnya Mika. Jadi dia tuh dapat tugas dari kantornya gitu, geng. Nah, dia ngasih tahu si Mika dan ngajak ketemu. Si Mikanya sih oke aja. Lalu pada saat si boy sudah di kota itu dan untuk pertama kalinya mereka bertemu secara nyata, jadi mereka bertemulah nih di suatu restoran gitulah, geng. Tahu apa yang terjadi? Tentu terjadilah momen canggung di antara mereka. Oops. Yang biasanya mereka ini akrab itu di telepon, di game atau di BB atau nggak chat-chat di FB, pas ketemu di dunia nyata mereka jadi canggung satu sama yang lainnya. Hai, apa kabar kamu? Tanya boy. Baik, kamu? Tanya balik si Mika. Baik juga, balas si boy. Jadi nih mereka ini basa-basi yang nggak penting gitu lah, geng. Maklum karena kan canggung ya mereka berdua ini, pertanyaan yang nggak penting gitulah ditanyain. Cuman akhirnya mereka berhasil melewati momen canggung itu. Dan setelah itu suasana pun obrolan mereka selanjutnya menjadi baik. Dan selanjutnya selama boy di kota itu ditemani Mika bersamanya. Dan selanjutnya apa yang terjadi? Mereka bukan lagi sepasang kekasih di dunia maya, tapi menjadi sepasang kekasih di dunia nyata. Oh my God. Tentu ya hal itu menjadi geger di game. Karena kan sepulang si boy dari kotanya si Mika ya, mereka kan jadi main game lagi tuh, ketemu di game. Dan mereka tuh ngobrolnya udah mesra gitu loh, geng, udah sayang-sayangan gitu kan. Jadi teman-teman mereka di game itu ya nanya gitu kan, agak kaget. Mereka kan taunya nih hanya pasangan fiktif selama ini kan yang mereka ketahui ya. Yes. Dan mereka mengakui kalau mereka ini udah jadi pasangan sungguhan, jadi pasangan kekasih sungguhan. Dan mereka juga bercerita kalau si boy ini ketemuan sama si Mika, menceritakan waktu dia ketemuan sama si Mika itu datang ke kotanya itu, ke kotanya si Mika tuh kayak gimana, ceritain pokoknya lah. Jadi geger lah tuh satu game tuh akhirnya ya, jadi isu itu jadi menyebar lah di teman-teman antar mereka gitu di game. Dan selama pacaran itu juga, baik itu Mika ataupun boy itu sendiri, mereka ini saling berkunjung gitulah ke kota masing-masing. Hari terus berganti, bulan ke bulan dan tahun ke tahun, tak terasa sudah 2 tahun lamanya. Lalu pada suatu hari saat mereka mau perang guild itu kalau di game itu kayak kelompok gitu, kayak perang antar kelompok. Nah si boy dan Mika ini satu guild, satu kelompok. Nah terus 2 jam sebelum perang guild, si Mika ini izin sama si boy kalau dia bilang dia mau makan dulu, nanti dia online lagi. Cuman pas udah detik-detik event ini mau berlangsung ya, perang guild ini, si Mika ini nggak online. Oh my Jadi God. si boy kan bingung ya, akhirnya dia tuh ngechat, nelponin, ngechat di FB lah pokoknya, di BB, terus masuk juga telepon nggak ada diangkat dan dibalas juga sama si Mika sama sekali. Dan itu berlangsung sampai sudah seminggu, sampai sudah selesainya event itu udah berhari-hari loh, sampai seminggu begitulah. What? Karena si boy sudah bingung, cemas ya, campur juga penasaran ya kenapa tiba-tiba si Mika ini hilang gitu, nggak ada kabar. Yes. Akhirnya si boy ini memutuskan bolos kerja, terbanglah dia berangkat ke kota tempat tinggalnya si Mika ini. Jadi dia mau mendatangi rumahnya si Mika ini. Tahu apa yang terjadi setelah dia tiba di tempat tinggalnya si Mika? Setiba dia di rumah itu, dia melihat bendera kuning di rumahnya si Mika. What? Dan juga ada tulisan karangan bunga atas nama si Mika. Oh my God. Jelas hatinya langsung berdebar dan kakinya lemas-lemasnya. Dan ditambah juga jelas-jelas air matanya nih, bendungan air matanya langsung berair. Dan bendungan air matanya akhirnya tumpah setumpah-tumpahnya setelah dia mendapatkan keterangan dari pihak keluarganya si Mika. Jadi waktu si Mika izin sama boy itu di game yang dia bilang mau makan, ternyata itu si Mika itu dia keluar beli nasi. Jadi dia keluar tuh naik motor beli nasi. Dan selama perjalanan si Mika itu mengalami kecelakaan. Oh my God. Dia ditabrak bis, terus
dia dilarikan ke rumah sakit. Dan selama di rumah sakit itu dia mengalami Oh my koma. God. Dan semalam si Mika ini menghembuskan nafas terakhirnya. Oh Dan no. hari ini adalah hari bertepatan si Boy datang ke rumahnya si Mika, adalah hari pemakaman si Mika. Sungguh Boy nggak menyangka dia mengalami peristiwa ini. Dia nggak menyangka dia akan ditinggal kekasihnya selama-lamanya dan secara mendadak. Sungguh dia menangis terus setiap hari. Bukan hanya setiap hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Sungguh dia males ngapa-ngapain. Dia pun jadi sudah tidak tertarik lagi main game. Dan akhirnya jadi memutuskan pensiun dari game itu. Karena dia terus teringat-ingat Mika jika di game itu. Yes. Lagi pula kan dia sudah gak ada semangat lagi untuk main game itu. Jadi ya lebih baik dia pensiun aja. Cuman memang deh, bener-bener sungguh-sungguh dia gak menyangka 2 jam sebelum perang Guil itu, pas saat si Mika mau izin mau makan itu, ternyata itu adalah hari terakhir dia ngobrol dengan Mika. Nah itu dia geng, ceritanya yang berakhir sad ending. Jadi si boynya ini sudah sudah berkeluarga ya geng ya, sudah anaknya juga sudah gede-gede geng. Ini kan cerita zaman dulu ya, tahun 2000-an ke atas, sekarangnya udah tahun berapa. Dan cuman memang ya dia nggak bisa ngelupain sih kenangan itu, ya wajar ya, itu kan sebagian dari cerita hidup dia ya. Jadi pasti ada hal-hal yang kita ingat ya, namanya cerita maupun baik itu suka maupun duka, pasti kan kita akan teringat ya kenangan-kenangan masa-masa kita ya. Apalagi kenangan itu kan kenangan pahit ya, pasti Boy pun memiliki kenangan yang nggak bisa dilupain. Yes. Dan sebenarnya setelah dia pensiun main game, yang game itu, dia pun sampai saat ini ya, di zamannya eranya ini game di mobile, di handphone, dia pun tidak pernah main game lagi, geng. Jadi sama sekali dia tuh sejak kejadian itu udah nggak pernah ya, jadi udah puluhan tahun ya nggak pernah main game. Karena dengan kenangan pahit itu menjadi suatu trauma sendiri sih di dirinya. Oke, sebelum gue tutup konten ini, gue tentunya tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih untuk ke Mas Boy yang sudah berbagi cerita cinta ini. Akhirnya gue menceritakan ke kalian dan kalian bisa menikmati cerita ini. Sekali lagi terima kasih ya Mas Boy. Oke geng, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Oke geng, sampai ketemu lagi di cerita cinta kita berikutnya ya. Dadah.